Selamat datang di kamar gue, di Kamar Rama. Salah satu hobi gue selain main video games, as you know, itu adalah nonton film. Film. Sayangnya, berdasarkan pengalaman gue nonton, film yang adaptasi video game itu sering banget jelek. Walaupun ada beberapa yang gue anggap bagus. Ya, kayak Detektif Pikachu, kan based on Pokemon ya. Sonic the Hedgehog, itu karena waktu itu karena Sonic itu mau dengerin komentar dari fansnya, jadi filmnya lumayan oke menurut gue. Prince of Persia, oke, don't judge me but I like Prince of Persia. Tapi gue nggak akan membahas film-film ini hari ini. Hari ini gue mau ngebahas sebuah video game yang baru, film yang berdasarkan video game yang baru aja gue tonton di Netflix, yaitu Monster Hunter. Monster Hunter adalah game dari Capcom yang dibuat tahun 2004 bergenre action RPG. Ini rilisnya waktu itu di PS2 dan udah melahirkan banyak sequel dari awal dia sudah dirilis. Jadi bisa dianggap IP ini termasuk sukses gitu loh. Game ini memang banyak menarik perhatian gamer karena gameplaynya yang menarik, dimana seperti judulnya, kita fokus hunting monster untuk mendapatkan resource yang kita butuhkan. Pada tahun 2020 kemarin, Hollywood akhirnya mengadaptasi film ini ke layar lebar dengan Paul W.S. Anderson sebagai penulis dan sutradaranya. Buat kalian yang wondering, Paul W.S. Anderson ini yang udah bikin dan nulis, ngedirect dan nulis beberapa film seperti Resident Evil Apocalypse, Mortal Kombat yang tahun 1995, dan Event Horizon. Oke, cerita Monster Hunter sendiri bermulai dari Letnan Artemis dan timnya yang sedang menyelidiki hilangnya tim Bravo di sebuah daerah padang pasir. Tanpa disadari ketika mereka lagi nyari ini, mereka tuh kelempar ke dunia lain. Ya, ini film isekai jatuhnya. Dan di dunia ini mereka diserang sama monster yang namanya Diabolos. Mungkin kalau kalian yang main Monster Hunter udah kenal banget ya sama monster ini. Nah, jadi Letnan Artemis dan timnya berusaha survive di dunia tersebut tanpa mengetahui seberapa bahayanya dunia tempat mereka terlempar. Oke, untuk cerita gue nggak mau spoil lebih banyak lagi karena gue mau cerita pengalaman gue nonton film ini. Jujur, gue itu belum pernah main Monster Hunter. Jadi gue secara pengetahuan itu kurang mengetahui asiknya main Monster Hunter tuh ada di mana, bukan asiknya main Monster Hunter mungkin lebih tepatnya. Tipikal apa yang Monster Hunter berikan kepada playernya itu gue masih kurang tahu. Jadi misalnya monsternya kayak gimana, apa yang harusnya ada di situ, gue masih kurang tahu. Jadi gue lebih bisa ngelihat film ini secara keseluruhan, ini film gitu, bukan film dari video game. Memang beberapa elemen sudah terkenal banget kayak pedang, terus monster-monsternya itu emang ikonik banget sampai gue yang nggak main aja bisa tahu. Tapi harus gue bilang, oke, gue ngomong bagusnya dulu ya. Yang bagusnya adalah efek dari film ini cukup bagus. Monster-monsternya cukup dekat dengan dengan bentuk aslinya, walaupun warnanya sedikit lebih gelap dan lebih kusam karena nggak sevibran di video game. Jadi kayak misalnya Rathalos gitu ya. Rathalos di video game kelihatan banget warna merahnya, di sini kurang kelihatan. Warna merahnya lebih banyak, lebih dekil, lebih hitam gitu loh. Tapi ya oke lah, buat gua cara bentuk masih mirip. Nah, sekarang yang bikin gue yang bikin gue sampai bikin video ini itu adalah yang bikin gue
kecewa. Nggak bisa suka, nggak bisa, film ini nggak bisa bikin gue pengen main Monster Hunter. Itu satu, itu yang pertama. Kenapa? Dari film ini aja. Karena gini, rata-rata sebuah film dibuat untuk menarik playernya untuk main video gamenya. Ada tujuan ke sana biasanya. Jadi, oh filmnya bagus ya, video gamenya kayak apa gitu. Biasanya seperti itu. Tapi film ini tidak bisa mengajak gue ke sana. Malah gue pas nonton film ini, gue harus nahan dengan sangat-sangat nahan nonton 1 jam pertamanya. Gue harus istirahat dulu karena film ini banyak sekali adegan meaningless-nya. Apa yang adegan sebelumnya sudah lakukan itu kayak selanjutnya nggak berfungsi sama sekali, nggak ada maknanya. Oke, gue spoiler warning ya. Dari gue ngomong adegan ending yang dekat scene ending ya. Letnan Artemis akhirnya berhasil terlempar kembali ke dunianya, ditolong, tapi tim yang menolong ini dihancurkan oleh Rathalos yang juga kelempar ke dunianya, ke dunia kita. Habis satu tim, kecuali Letnan Artemis. Yang lebih goblok lagi adalah ada pesawat radar terbang di angkasa dan tiba-tiba aja diserang dan mati semua. Lalu tiba-tiba orang-orang yang menolong Letnan Artemis di dunia Monster Hunter datang dan mengalahkan mereka. Terus maksudnya apa? Adegan membunuh banyak orang ini, membunuh penolong Letnan Artemis ini jadi meaningless banget, sumpah. Meaningless. Dan itu cuma satu di terakhir. Gue pikir masih ada maknanya, nyata nggak ada. Sama sekali nggak ada. Gue nggak tahu ya kalian yang suka dengan IP Monster Hunter ini, yang main gamenya, berpendapat tentang Monster Hunter ini. Gue rasa kecewa karena gue aja yang nggak main berasa film ini jelek. This is a bad movie. The only thing yang bagus adalah efek dan Mila Jovovich. Udah itu doang. Other than that, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa deh, seriously. Mungkin beberapa propsnya, tapi action dan ya gue bilang efeknya bagus, bukan berarti actionnya bagus ya. Actionnya meaningless. Beberapa adegan menurut gue nggak perlu ada tapi ada, dan dibuat dramatis tapi tidak dramatis. Film ini berdurasi 1 jam 48 menit kurang lebih ya. Itu gue harus pas nonton sejam gue harus diem dulu, tidur dulu, nahan meredakan diri dulu karena gue kesel nonton 1 jam pertamanya. Lalu lanjut lagi dan masih kesel nonton filmnya. Gini, gue biasa masih bisa terhibur dengan film-film yang kelasnya ya berbam-berbum yang lebih meaningless daripada ini, tapi secara jalan cerita itu lebih ada isinya, lebih lengkap, lebih whole, lebih bulet gitu. Tapi ini gue nggak ngerasain bulet, banyak kayak gue ngerasanya tuh kayak nonton Rubik yang udah diacak dan nggak diberesin jadi seperti semula lagi. Itu feeling gue nonton Monster Hunter ini, film Monster Hunter ini. So Monster Hunter gue kasih rate 4,5 dari 10. Again, film ini mungkin buat kalian yang suka IP Monster Hunter bisa nonton, tapi kalian akan kecewa, sangat kecewa. Buat kalian yang mau nonton sambil komen trashy komen, ini bisa banget. Tapi this is not a movie that yang bad that is good. Buat gue this is just a bad movie, kalau menurut gue ya. Nah,
Bagaimana menurut kalian yang sudah nonton atau mungkin cuma nonton trailernya waktu itu dan udah ngerasa this is going to be a bad movie, but I hope it's not. But apparently it is a bad movie. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di komen ya. Oke, sekian dulu review film di Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Dislike kalau kalian menganggap video ini kurang berfaedah. Oke. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.